Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat saya hormati, trainer kita, coach kita, suhu kita, Bapak Wahyudi, juga Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara Indonesia yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa dipertemukan meskipun dalam layar kaca, dalam keadaan bahagia dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kegiatan kita mulai, mari bersama Bapak Ibu kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan acara workshop ini bisa berjalan lancar tentunya dan juga bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berdoa saya persilahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, langsung saja Bapak dan Ibu untuk menyingkat waktu kita bersama selama 1 jam penuh ke depan, kita akan dibimbing langsung oleh trainer hebat kita, beliau yang sudah banyak karyanya, sudah banyak pengalamannya. Kepada Bapak Wahyudi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Sofi atas pembukaan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak guru hebat yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu di sini untuk belajar bersama ya. Jadi nanti kita di sini adalah forumnya adalah belajar bersama. Jadi nanti kalau Ibu dan Bapak ada yang memiliki inspirasi atau memiliki solusi dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, kita akan saling bertukar pikiran seperti itu. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak telah berkenan untuk bergabung baik di WhatsApp group maupun di dalam forum Google Meet ini. Karena kemarin pendaftaran itu sudah mencapai cukup banyak pesertanya, cuma saya memang seleksi, targetnya nggak mau terlalu banyak, saya ambil 50, kemudian sudah saya japri, setelah saya japri dan ternyata yang memberikan respon positif adalah ibu dan bapak yang sudah bergabung ke ruang grup WhatsApp itu, ya. Jadi nanti di sini kita harus benar-benar menghasilkan sebuah produknya apa? Yaitu sebuah bisa dikatakan gabungan dari beberapa aplikasi Google Workspace for Education dengan Looker Studio yang kita jadikan sebagai digitalisasi jurnal pembelajaran. Jadi nanti Ibu dan Bapak setelah rangkaian workshop pertemuan nanti selesai dilakukan, saya berharap Ibu dan Bapak bisa memiliki sebuah jurnal pembelajaran untuk digunakan di sekolahnya masing-masing. Nanti urusan dipakai atau tidak, urusan nanti. Yang jelas setidaknya Ibu dan Bapak sudah punya value tambahan dibandingkan dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Seperti itu. Oke. Ini adalah bentuk daripada jurnalnya ya. Ini gambarannya singkat saja, ada di sini. Kalau nama saya Wahyudi, kebetulan saya adalah PIC untuk KSRG SMA Negeri 1 Pelumpanggang, Kabupaten Gresik. Seperti ini sebenarnya, mungkin itu agak terdistorsi sedikit ya. Oh, ini ada pergeseran, mohon maaf, nanti akan saya edit lagi. Oke, kebetulan saya adalah Google Champion Certified Trainer. Kemudian untuk saat ini proses untuk GIG Chapter Gresik, Kapten belajar di sini ada beberapa teman-teman dan kebetulan saya bertugas di Gresik, jadi Kapten belajar ID untuk Kabupaten Gresik, kemudian untuk program KSR beberapa wilayah, Master Trainer yang dulu yang kita kenal sebagai Google Master Trainer karena ada perubahan nama, jadi penyebutan sekarang adalah Master Trainer, fasilitator TIK Chromebook dulu bersama Bu Yuwana, dan alumni CS50X Harvard University Kemendikbudristek serta fasilitator pengelolaan kinerja untuk BPGTK Jawa Timur. Seperti itu. Oke. Supaya kita saling kenal, karena kan tidak semua yang sudah bergabung di sini itu saya mengenal dengan baik ya. Jadi yang bergabung ini bukan berarti oh ini temannya Pak Wahyudi semua, enggak. Jadi saya benar-benar menseleksi kira-kira ini mana yang
nanti berdampaknya lebih luas. Artinya kalau beliaunya sudah bisa, nanti mungkin saja akan diajarkan ke teman-teman di wilayahnya masing-masing seperti itu. Oke, oleh sebab itu saya persilahkan Ibu dan Bapak untuk join ke Perdek. Linknya ada di dalam Google Gmeet untuk chatnya, di kolom chat itu sudah saya pin. Silakan diklik satu kali atau bisa langsung dengan klik saja joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya ARKDNN. Sekali lagi, joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya ARKDNN. Apa yang saya tampilkan nanti di layar, itu Ibu dan Bapak bisa memantaunya dan berinteraksi secara langsung menggunakan Perdek ini. Silahkan diklik satu kali, kemudian nanti untuk akunnya boleh pakai belajar.id, boleh pakai Gmail, kemudian dipilih satu emoticonnya. Oke, Bu Sofia, silahkan. Boleh open mic-nya. Baik Pak Wahyudi, enggak tadi cuman kepijat saja. Oke. Maaf Pak Wahyudi. Ya, oke. Santai. Oke, 8 orang sudah bergabung. Silakan langsung mengetikkan nama Ibu dan Bapak itu siapa, kemudian panggilannya siapa. Nanti mungkin kalau saya sudah bisa menghafal, biar saya lebih enak untuk memanggilnya seperti itu. Biar enggak, ini loh panggilanku bukan ini, tapi kok dipanggil ini. Kemudian instansi tempat bertugasnya di mana, kemudian ada pengalaman menarik nggak tentang jurnal pembelajaran? Mungkin bisa diceritakan sekilas. Silakan. Sudah ada 6 yang sudah merespon dari 15 yang sudah bergabung. Di sini untuk yang sudah join ada sekitar 28. Jadi usahakan bergabung ya Ibu dan Bapak. Kemudian ikut berinteraksi supaya nanti kita lebih hidup lagi pertemuan yang akan kita lakukan ini atau pertemuan yang sedang kita lakukan ini. Oke, jika ada kendala boleh angkat tangan dulu ya, nanti kemudian baru open mic-nya. Silahkan. Oke, saya coba untuk mulai baca ya, satu-satu. Ahmad Nasrul Maulana, oke, dipanggil Pak Nasrul, oke. Ternyata dari satu sekolah dengan saya ya. Oke, dari SMA Negeri 1 Palembanggang. Boleh dilanjutkan Pak Nasrul. Pak Didi, oke, SMP N2 Nawar Blandong. Panggilannya, oke Pak Didi. Mencatat semua yang sudah diberikan pada siswa. Oke, Galina Istighfarini, panggilannya Bu Galina, SMP N1 Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Oke. Pembelajaran dengan spreadsheet untuk lebih mengamankan data agar tidak hilang. Oke, Pak Imam Muhammad Imam Sudibyo. Oke. Sudibyo. Oke, SMA Insan Cendekia Mandiri. Mungkin tepatnya pengalaman mengisi jurnal itu sering lupa. Ya, ini saya juga kadang-kadang sering lupa ya. Kalau sekretarisnya lupa, gurunya lupa, ya udah kosong, dikira kosong nanti. Yuana, oke. SMPN 12 Madiun, belum berpengalaman. Ayo, ini nggak pernah masuk kelas ini mungkin. Kok nggak ada pengalaman ngisi jurnalnya ini. Oke, nggak apa-apa ya. Bu Siti Nur Hasana, Bu Nur, SMPN 1 Palegaan, jurnal nggak selesai-selesai gara-gara sekolah kehabisan kertas. Oke, kehabisan kertas, kehabisan anggaran mungkin. Ini SS ini. Ini SS ini super sambel atau bagaimana ini? Atau suara Surabaya ini? Oke. Ibu Solehatun Nazila, panggilan Ika, oke. SMPN 9 Gresik, jurnal manual saja. Oh, masih manual. Bu Sofia, PAUD, sering lupa, oke. Pak Nur Kholis, Pak Kholis, SMAN 1 Sidayu, manual, masih manual ya. Putri Sulistini dari SMPN 6 Pamekasan, biasanya dikenal dengan Putri. Oke, jurnal pembelajaran saya tahu adalah catatan selama pembelajaran. Oke. Bu Riswanti, Bu Riris, STN Menanggal, masih manual. Oke, Umu Hayatin dari SMA N1 Palembang, jarang masuk kelas, jarang ngisi jurnal. Ini kebanyakan DL mungkin. Oke, Bu Lailatul Mufidah, Bu Lala, SDN 100 Gresik, GC, portofolio digital dan manual juga. Oke. Bu Melan Andriani, Bu Melan, SD Negeri Sirau. Dari mana ya ini SD Negeri Sirau ini? Kalau boleh tahu, mungkin bisa dilengkapi lagi Ibu, biar kami bisa tahu ini masih di Jawa ataukah rekan guru dari luar Jawa. Mungkin bisa ditambahi ya Ibu ya. Menulis jurnal dengan konsisten. Oke, Bu Lisa Anissa, Lisa dari SMA 45 Gresik, manual catat terkadang lupa. Pak Rozik, SMK Insan Perjuangan, tadi ada Insan Cendekia, ini ada
SMK Sehat Insan Perjuangan. Oke, masih tradisional. Saya Susi. Oh, SS itu Susi. Oke, pengen belajar dari Master. Oke. Bapak Bambang Tri Antara SMPN 1 Ngebel, tulis tangan. Pak Khairul Huda SMA Manyar. Oh, jurnalnya menggunakan tali. Oke, kemudian spreadsheet. Oke. Terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak guru di sini. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang mengalami kesamaan ya, kesamaan peran maupun cerita, tidak apa-apa. Jadi ini adalah kondisi awal kita di sini sebagai peserta untuk workshop digitalisasi jurnal pembelajaran. Oke, saya izin untuk melanjutkan. Oke, ini ada beberapa komitmen kelas yang perlu kita pegang bersama-sama ya. Mungkin nanti kalau bisa selama sesi menonaktifkan mikrofon kecuali kalau sudah diizinkan ya. Kemudian mengangkat tangan dulu sebelum nanti mau mengaktifkan mikrofon atau berbagi layar. Jangan sampai nanti disabotase berbagi layar karena ini masih saya aktifkan. Nanti kalau ada yang mensabotase akan saya nonaktifkan seperti itu. Oke. Jadi mengangkat tangan dulu, kalau sudah diizinkan baru mengaktifkan mikrofon dan berbagi layar. Menggunakan bahasa Indonesia ya selama sesi, jangan sampai nanti karena ada banyak peserta dari Jawa terus kemudian pakai bahasa Jawa, jangan seperti itu, oke? Kemudian menggunakan bahasa yang sopan, meskipun mungkin biasanya selengean, mohon maaf, kita versi sopan dulu. Saling menghormati dan menghargai ya satu sama lainnya, aktif ketika diajak berinteraksi, mempraktekkan materi jika diarahkan untuk praktek dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Jika Ibu dan Bapak ada yang ingin ditambahkan, silahkan diketikkan saja di berdeknya. Kalau ada, dipersilakan. Saya berikan kesempatan. Oke, ada satu. Oke, kalau sudah cocok semua, boleh kasih love-nya atau kasih thumb up-nya. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, silakan dituliskan di berdeknya. Saya cek dulu satu ini apa kira-kira. Cukup. Oh, saya kira mau nambah. Oke, terima kasih. Kalau begitu, langsung saja kita lanjutkan. Oke. Ibu dan Bapak, untuk pertemuan satu ini, nanti kita akan lebih banyak untuk mengeksplor dari Ibu dan Bapak, kira-kira nanti apa yang sudah dilakukan, terus kemudian kendala apa yang ada di lapangan itu seperti apa. Kemudian nanti akan kita berikan gambaran aplikasi-aplikasi apa yang akan kita gunakan dan kita integrasikan menjadi satu, sehingga nanti akan tercipta sebuah jurnal pembelajaran yang mudah untuk dipantau tanpa harus ribet-ribet ngisi dan lain-lain. Seperti itu. Silahkan sekarang fokus di dalam berdeknya, Ibu dan Bapak silahkan mengisi. Kira-kira struktur jurnal pembelajaran di sekolah Ibu dan Bapak itu isinya itu seperti apa? Memberikan informasi tentang apa saja. Ini silahkan diisi di sana. Karena kalau misalnya Ibu dan Bapak sendiri itu jurnal di sekolahnya itu tidak tahu, kita berusaha untuk mengkonversi yang dari analog itu menjadi digital. Seperti itu. Diceritakan apa adanya, nggak usah nyebut nama, nggak apa-apa. Ini bersifat anonim, jadi Ibu dan Bapak bebas untuk berekspresi. Tapi usahakan jangan sampai lupa ekspresinya. Oke, saya coba cek sambil melihat ada materi. Ya, materinya apa, terus waktu, ada presensi siswa, ada penilaian juga. Oke. Presensi siswa, materi pelajaran, setiap pertemuan, tentang info yang sedang mengajar, mapelnya, oke, siswa yang tidak masuk, dan tanda tangan guru. Oke. Hari, tanggal, oke, hari, tanggal, jam pelajaran, oke. Ya, oke. Waktu sampai materi pembahasan, keputusan atau tidak, keterangan absen, penilaian. Oke, terima kasih.
ya di satu guru, yaitu ibu dan bapak guru, dengan yang lainnya ternyata ada perbedaan, tidak apa-apa. Jadi nanti saya tidak akan memaksa ibu dan bapak untuk harus sama semua, tapi lebih baiknya adalah disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah, yang manual itu atau yang sudah dikonsep dari sekolah itu bentukannya seperti apa, nanti kita coba untuk mengkonversinya ke dalam versi yang digital. Seperti itu. Tapi kalau misalnya, ini kita mau ada inovasi, ternyata dari ibu dan bapak yang sudah menjawab ini bentukannya kok sepertinya menarik, maka saya coba pengen untuk adaptasi, ya. Jadi di sini adalah kita untuk mengeksplorasi sebanyaknya sesuatu yang kira-kira dan menarik. Oke. Banyak yang sama, kalau memang ada yang tidak sama, langsung saja bisa nanti kita diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp-nya. Terima kasih, saya izin untuk melanjutkan. Fungsi daripada jurnal pembelajaran di sekolah ibu dan bapak itu digunakan untuk apa? Sebenarnya. Jangan sampai, nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya buat apa gitu. Oke, fungsinya buat apa sih kira-kira? Bisa diceritakan. Selama ini jurnal pembelajaran itu difungsikan untuk apa? Silahkan. Kira-kira buat apa ya jurnal pembelajaran di sekolah ibu dan bapak? Ada manfaatnya ataukah tidak ada manfaatnya? Oke, sudah ada 13 dari 26. Oke, saya coba untuk buka. Yang lainnya tetap dilanjutkan untuk mengisi ya. Siapa tahu nanti rekan-rekan guru yang lain ada yang terinspirasi dari jawaban ibu dan bapak. Oke, ngontrol KBM ya, biar tahu nanti yang hadir sama nggak hadir itu siapa saja, yang on time siapa, kalau nggak hadir kasih tugas atau tidak. Mengingat apa yang sudah diajarkan ke anak-anak, materi apa saja sebelumnya. Oke, sebagai tracking ya. Mengetahui presensi siswa, pengingat guru tentang materi yang telah dan akan dipelajari. Oke, merekam kegiatan guru, tagihan administrasi. Sebagai penanda, Pak. Penanda apa ini? Penanda kalau sudah masuk kelas, ataukah penanda kalau pernah presensi di kelas? Oke, lanjut. Oke. Mengetahui materinya sampai di mana dan mengetahui kehadiran siswa pada sesi mapel. Oke, terima kasih. Pengingat, refleksi. Oke. Melihat semua aktivitas proses pembelajaran, bahan evaluasi. Oke, bahan evaluasi ya. Selama ini jurnal pembelajaran difungsikan untuk mengetahui aktivitas guru dan materi yang diajarkan hari itu. Selain itu, untuk mengetahui kehadiran siswa. Oke, bagus sekali. Refleksi pembelajaran, tracking. Oke. Mencatat kegiatan siswa selama pembelajaran, merekam kegiatan pembelajaran. Oke, secara garis besar ternyata fungsi daripada jurnal ini sebagai memiliki fungsi sebagai untuk pemantauan, sehingga nanti ketahuan materi yang diajarkan apa, untuk selanjutnya seperti apa, terus kemudian tadi ada juga fungsi sebagai untuk bahan evaluasi. Oke, kontrol kepala sekolah dan arsip. Oke, bagus sekali. Mengatur materi yang sudah sama. Oke, sama. Refleksi. Oke, mengetahui progres pembelajaran, evaluasi. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Oke, selanjutnya. Bagaimana jurnal pembelajaran digunakan di sekolah Ibu dan Bapak? Tadi kan sudah tahu fungsinya. Sekarang jurnalnya dipakai atau enggak? Atau biar kelas? Ataukah ada proses lebih lanjut dan digunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu dan Bapak di dalam fungsi tadi? Mulai kontrol KS, evaluasi, apakah itu benar-benar digunakan atau tidak? Coba diceritakan. Kalau emang belum digunakan, nggak apa-apa. Cerita saja, belum digunakan gitu nggak apa-apa. Karena saya nggak tahu itu yang ngisi siapa. Mungkin saja Bu Yuwana menjawab nggak tahu gitu juga nggak apa-apa. Oke, silakan. 10 orang sudah untuk mengisi. Digunakan di masing-masing kelas yang mana ada beberapa yang boleh lanjut ketik ya. Buat pengawas kalau ke sekolah, kalau nggak ada pengawas berarti nggak ada gunanya itu ya. Ada beberapa yang diisi siswa. Oke, saya pribadi terbiasa menggunakan jurnal pembelajaran di kelas. Saya sendiri memiliki jurnal sendiri untuk lebih. Oke, di sekolah kami sudah memanfaatkan GC tiap minggu, KS,
KS-nya sepertinya ini akan keliling ini. KS evaluasi, oke. Jurnal pembelajaran baru sebagai pengingat bagi guru terkait. Oke. Administrasi saja tidak ada kontrol. Oke. Semoga nanti ada perubahan ya. Jurnal pembelajaran digunakan sebagai panduan pengisian raport. Jurnal pembelajaran sudah digunakan namun kurang maksimal. Oke, untuk disampaikan saat rapat atau refleksi akhir semester oleh Dewan Guru, bagus sekali. Ya, semoga tidak hanya di akhir semester ya, tapi untuk fungsi kontrolnya itu dilakukan mungkin tiap minggu atau tiap bulan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah dari kelas itu, segera ada tindak lanjut yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan catatan yang ada di jurnal itu. Mengajar di masing-masing kelas digunakan untuk evaluasi oleh kepala sekolah. Oke, untuk akreditasi. Kalau nggak ada akreditasi berarti nggak kepake. Dokumentasi digunakan oleh BK untuk perkembangan kehadiran. Oke. Dasar untuk referensi awal kegiatan Kombel tiap 2 minggu. Oh, bagus sekali. Setiap 2 minggu berarti ada penggunaan daripada jurnal itu. Menggunakan sebagai pegangan sekaligus evaluasi KS. Oke. Peran guru saja. Oh, eman ya istilahnya itu, kok hanya sebatas untuk keperluan guru. Kalau bisa tadi kalau kita lihat dari fungsinya ada kontrol dari KS, ada evaluasi otomatis nanti ada kaitannya dengan bagaimana kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang ada di kelas, setiap kelas yang ada seperti itu. Oke, sekarang bagaimana data isian jurnal itu, jurnal pembelajaran direkap. Tadi kan ada yang menggunakan untuk kegiatan di Kombel ya 2 minggu sekali, ada yang untuk di rapat kenaikan kelas, ada yang dipakai untuk evaluasi kalau pengawas datang. Jurnal kan ada banyak itu isinya. Ini bagaimana proses untuk rekapannya? Mungkin bisa ditakan. Kalau yang khususnya yang manual-manual ya, kalau tadi ada yang sudah mengembangkan, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana perekapan daripada jurnal misalnya selama 1 bulan atau 1 semester atau 1 tahun ajaran ketika proses kenaikan kelas itu digunakan. Rekapannya bagaimana? Silahkan diisikan. Saya pengen tahu di drive bersama. Ini dalam bentuk apa ini yang di drive bersama? Dalam bentuk yang masih mentan, disuruh untuk merekap sendiri, atau hanya ditunjukkan filenya, ataukah sudah proses untuk rekap yang mudah untuk dilihat? Disampaikan, oke, dilanjutkan dulu. Belum dilakukan perekapan, baru sebatas dicek KS. Oh, ada tanda tangannya apa enggak? Oh, yang setiap periode tertentu, oh akhir pekan, setiap akhir pekan, jurnalnya hanya ditandatangani, tapi nggak direkap. Kasihan nanti kepala sekolah kalau bukain satu-satu terus direkap, oh guru ini hadir, kelas ini gini, kasihan. Tapi ini sudah lebih baik ya, sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Data digunakan untuk mengisi kehadiran di raport yang dibuat oleh BK, berarti fokusnya hanya di kehadiran saja. Oke, saat pengisian raport untuk melihat kehadiran dan nilai akhir. Oke, ini saat pengisian raport berarti rekapannya di akhir. Rekap jurnal pembelajaran lebih kepada untuk melihat kehadiran siswa ya, sama seperti yang sebelumnya tadi yang dilakukan oleh guru BK-nya. Mapel merekap mandiri, nanti dijilid per kelas. Setelah itu, bagaimana? Kalau sudah dijilid per kelas, bagaimana kepala sekolah itu bisa mengetahui data-datanya untuk setiap guru atau setiap mapel, kemudian dilakukan pengambilan kebijakan sesuai dengan data itu. Ya, kalau masih proses jilitan ya. Melalui sekretaris kelas digunakan oleh BK. Setiap minggu KS dibantu kurikulum mengecek jurnal guru yang ada di GC. Oke, berarti dia ngeceknya dari GC dibantu oleh Wakakurikulum setiap minggu. Cek juga kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih. Direkap secara manual oleh Wakakurikulum setiap 2 minggu sekali. Wah, Wakakurikulumnya ini top. Mantap sekali. Setiap 2 minggu kelasnya dicek. Semoga ini masih dalam jenjang SD atau SMP ya. Kalau jenjang SMA itu ada yang sampai 36 maksimum, 36 rombel. Itu kalau ngerekapin satu-satu staf kurikulum dan kurikulumnya pasti harus kerja ekstra. Dilakukan pada akhir semester rekapannya.
Habis ini berarti panen untuk rekap jurnal, untuk hasil raport sekolah. Hanya berupa catatan pribadi. Oke, tidak diapa-apakan. Nggak apa-apa, ya udah. Kalau nggak diapa-apakan ini ya udah, daripada gimana ya? Seharusnya jurnal ya dipakai ya. Kalau tidak diapa-apakan ya eman kayak gitu. Dilihat, direkap, ditelaah, direfleksikan bersama. Oke, bagus. Direkap kehadiran siswa saja. Nah, mayoritas tadi kalau kita baca respon dari rekan-rekan ya, jurnal pembelajaran itu rekapannya hanya difokuskan pada kehadiran. Sedangkan kehadiran itu yang perlu kita evaluasi tidak hanya kehadiran daripada siswa, tapi kehadiran daripada guru. Kalau guru nggak hadir itu kasih tugas atau tidak, guru piketnya itu bekerja atau tidak, itu bisa kita lihat dari jurnal pembelajaran yang ada di kelas-kelas. Seperti itu. Ataukah ketika proses pembelajaran ibu dan bapak gurunya hanya ngasih latihan soal, terus itu kan nanti ada rekaman di dalam di dalam jurnalnya seperti itu. Oke, mohon izin sebentar ibu dan bapak ya, ada call, saya mute. Oke, ibu dan bapak, saya kembali lagi. Seperti itu. Jadi rekapannya itu jangan sampai memberatkan ibu dan bapak guru maupun staf kurikulum dan pakar kurikulumnya. Kasihan ya. Karena kalau jumlahnya sedikit sih nggak apa-apa. Kalau jumlahnya banyak sekali, sangat memakan waktu. Oke. Kira-kira kendala apa yang menyebabkan proses untuk rekapnya atau tadi fungsinya itu tidak bisa dilaksanakan atau jurnalnya itu tidak digunakan? Kendalanya apa sih, Ibu dan Bapak? Silahkan diceritakan. Kendala apa yang sering dihadapi dalam pengisian jurnal itu? Sampai ada kesulitan untuk merekap, kemudian menggunakannya untuk evaluasi, kemudian fungsinya tidak bisa dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Monggo diceritakan Ibu dan Bapak untuk proses pengisian dulu. Kira-kira apa kendalanya kok? Tadi ada yang sempat bilang lupa. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Silahkan. Oh, ya lupa. Rasa malas. Ini rasa malas, ini yang malas ini muridnya atau gurunya ini? Saya yakin pasti muridnya kayaknya. Nggak mungkin gurunya ini yang malas. Oke. Dari faktor guru, masih banyak guru yang jarang mengisi jurnal sehingga proses rekapitulasinya menjadi terhambat. Oke. Ternyata gurunya lupa kayaknya ini. Guru terfokus pada, kita lihat. Kita tunggu dulu dua jawaban ini. Duh, malas kuak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Guru terlalu fokus pembelajaran, jadi dia benar-benar on fire ya, sampai lupa kalau ada jurnalnya harus diisi. Malas ngisi jurnal, kadang KBM tidak prepare. Ini ya, KBM-nya saja kurang prepare, apalagi nanti dalam proses pengisian jurnal. Ada pengajar yang lupa mengisi jurnal, jurnalnya hilang dan harus buat jurnal baru. Oke, ini dampak negatif dari jurnal yang berupa fisik ya. Jadi kalau nanti sudah hilang, ya sudah, kita nggak ada rekapannya. Budaya malas, oke. Sepertinya budaya malas ini yang sangat membudaya banget. Tidak tertib administrasi, karena masih manual. Selain lupa, akhirnya menumpuk dan merekapnya sulit. Benar sekali. Kadang dikarang. Oh, ini kayaknya guru bahasa Indonesia ini suka mengarang. Kadang-kadang jurnal dihilangkan siswa. Komitmen dalam pengisian jurnal masih kurang ya. Oke, lupa agak ribet. Banyak yang mengatakan lupa. Iya, mungkin ini ya Ibu dan Bapak. Kenapa kok Ibu dan Bapak guru itu yang ngajar di kelas itu mengatakan lupa. Karena mereka ada asumsi bahwa ini nggak dipakai saja kok. Ngapain kok nambah-nambahin kerjaan. Itu yang perlu dievaluasi. Jadi pengambil kebijakannya harus melakukan refleksi. Kenapa kok guru-guru itu banyak yang lupa atau mengabaikan? Karena tadi kalau saya baca dari jawaban-jawaban sebelumnya, banyak jurnal itu yang tidak dipakai untuk pengambilan kebijakan atau bahkan tidak direkap. Jadi ya wis lah, kalau nggak ada pengawas ya
jurnalnya nggak dipakai. Nah, kebanyakan seperti itu. Iya benar. Oke, betul kalau tidak digunakan rasanya. Seperti itu. Karena saya pun terkadang saya mencoba untuk tetap konsisten mengisi. Cuma kadang-kadang kenapa nggak digunakan sih? Saya sudah berusaha untuk seoptimal mungkin untuk mengisinya, tapi kok malah nggak digunakan oleh sekolah kayak gitu. Kayak akhirnya buang-buang waktu saja kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau perekapannya tadi kan ada yang akhir semester, ada yang nyuruh sekretaris, ada yang per 2 minggu, ada yang per minggu itu dilakukan perekapan. Kira-kira kendala apa yang dihadapi ketika proses merekap itu? Tidak harus pengalaman ibu dan bapak, mungkin melihat penderitaan dari yang bertugas untuk merekap, boleh diceritakan juga nggak apa-apa. Oke, 4 orang. Hanya 4 orang saja yang banyak yang tidak diisi jurnalnya. Numpuk, numpuk ya. Jurnalnya tidak diisi, numpuk, hilang, nggak ada yang kebanjiran ini. Proses mereka menjadi sulit karena banyak jurnal yang kosong. Ya, benar sekali. Jadi dari guru tadi yang malas, akhirnya banyak yang kosong. Ketika sudah proses rekap, per lembar sudah dibukain, kemudian mau direkap ternyata kosong. Itu juga membuat semangat untuk merekapnya menjadi berkurang ya. Tidak ada rekapan. Oke, nggak apa-apa. Terlalu numpuk. Oke, numpuk ya. Tidak terisi jadi nggak valid jurnalnya. Banyak kerjaan. Oke, tidak direkap. Gurunya bingung. Wakakur bingung. Kepala sekolah bingung. Pengawas bingung. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, betul. Tidak ada perekapan. Oke. Terima kasih, Bu dan Bapak. Itu memang kendala yang kita hadapi di lapangan. Jadi, kendala-kendala itu juga saya rasakan. Ya, perekapan itu sangat memakan waktu, apalagi kalau jumlah kelasnya banyak. Sekarang, pertanyaan saya adalah, kendala apa yang sering dihadapi dalam penggunaan data? Ini bagi Bu dan Bapak guru yang sudah memanfaatkan jurnal ya. Kalau memang belum ya, nggak apa-apa. Jawab sejujurnya saja. Kira-kira kalau sudah direkap tadi, atau sudah dapat gambaran data dari jurnal pembelajaran, kendala apa yang Ibu dan Bapak hadapi untuk memanfaatkan data yang sudah terhimpun tadi? Silakan. 3, ngitung kehadiran ribet. Oke, saya tidak mengisi JP di kelas. Kelas saya khususan. Oke, nggak apa-apa. Jadi dipakai jurnal harian. Oke, kendalanya adalah ribet. Oke, tindak lanjutnya. Oke, ini sangat-sangat, ini waktunya curhat ya Ibu dan Bapak, silakan diisi saja sesuai dengan isi hati Ibu dan Bapak, nggak usah ragu, karena di sini benar-benar nggak ada namanya, jadi Ibu dan Bapak tidak akan terketahui siapa yang ngetik itu dan sekolah mana asalnya. Oke, jadi pakai jurnal harian guru tak ada kendala. Oke, tidak mengisi JP di kelas saya khususan, kayaknya BK ya. Oke, kendalanya adalah tidak ada tindak lanjut dari ribet. Akhirnya karang mengarang indah. Oke, tidak lanjutnya apa juga tidak tahu. Oke, tidak lanjut tidak tahu ya. Belum pernah diminta untuk menindaklanjuti. Oke, kendalanya tidak ada tindak lanjut. Wakakur. Oke, ribet. Oke, terima kasih. Bukan, tapi guru pakat. Oh, ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Seperti itu ya Ibu dan Bapak ya. Sebenarnya kalau kita lihat fungsinya tadi, terus kemudian beberapa rekan guru ada yang melakukan evaluasi dan controlling daripada kegiatan pembelajaran, data itu sangat powerful sekali. Ada guru-guru yang masih, misalnya kurang disiplin atau proses kegiatan pembelajarannya monoton itu saja, kasih soal, latihan, rangkuman, mencatat dan lain-lain, itu terus setiap minggu selama 1 semester. Seharusnya dari sana, dari Wakakur dan kepala sekolah itu bisa mengindahkan kira-kira treatment apa yang sebaiknya diberikan kepada ibu dan bapak gurunya supaya hal itu tidak sampai terjadi terus-menerus. Karena kalau hal itu terjadi terus-menerus, menjadi korban adalah
Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya, apakah jurnal pembelajaran itu penting untuk diisi dan digunakan oleh sekolah menurut Ibu dan Bapak? Boleh dijawab, penting nggak ya kira-kira? Atau nggak penting? Ataukah penting banget? Penting banget. Silakan disampaikan. Jurnal pembelajaran itu penting nggak ya? Penting banget atau nggak penting banget? Oke, saya coba cek. Menurut Ibu dan Bapak. Penting bingit. Oke, penting karena untuk evaluasi pembelajaran dilakukan. Oke, mestinya penting ya, mestinya penting. Ini sepertinya Ibu atau Bapak guru ini melihat fenomena yang tidak seharusnya ini untuk proses tanggung jawab. Sangat penting, bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke, penting banget. Oke, cukup penting, pentinglah. Oke, ini hanya sebatas menjadi penanda materi yang telah tersampaikan. Oke, terima kasih. Harusnya penting. Oke. Jadi secara sadar Ibu dan Bapak mayoritas itu mengatakan bahwa jurnal pembelajaran ini sebenarnya seharusnya adalah penting untuk diisi dan digunakan oleh sekolah. Ya, jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena hal yang seharusnya adalah kita kerjakan, kemudian kita gunakan. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka sesuatu yang seharusnya ideal itu tidak akan pernah bisa terrealisasi seperti itu. Oke, kira-kira apa dampaknya kalau tidak dapat dioptimalkan? Menurut pemikiran Ibu dan Bapak, kalau jurnal ini tidak sampai diisi dan digunakan seperti yang seharusnya, kira-kira dampaknya seperti apa? Pasti sudah mengalami di lapangan. Karena kalau saya baca tadi beberapa sekolah itu ada yang tidak melakukan perekapan, ada yang melakukan perekapan, ada yang hanya merekap kehadiran saja, ada yang merekap hanya di akhir saja, ada yang per 2 mingguan, ada yang per bulanan. Ada yang hanya ditunjukkan kalau ada pengawas datang. Kira-kira dampaknya apa kalau jurnal pembelajaran itu tidak dioptimalkan? 14 sudah menjawab, saya langsung buka. Oh, dihapus. Mubazir kertas dan anggaran ini pastinya. Oke, benar. Oke. Bisa jadi kita mengulang-ulang problem yang selalu ada saat mengajar. Benar. Oke. Sehingga pelajaran tidak berkembang. Oke. Tidak ada fungsi kontrol dalam pembelajaran. Benar sekali. Akhirnya kalau nggak ada kontrol, ibu dan bapak guru yang mengajar itu ya seenaknya. Wong tidak ada tindak lanjut seperti itu. Mungkin KBN sedikit kacau, ya setuju. Menjadi ritual saja, capaiannya nggak akan jelas, mau dibawa kemana itu nggak ada jalannya ya. Pembelajaran yang dilakukan tadi jadi tidak terkontrol sehingga beberapa siswa memberikan kritik. Ya, anak-anak ini sudah mulai kritis ya. Ada beberapa bagian itu pasti mereka merasa dirugikan dan akhirnya speak up. Tidak ada data evaluasi pembelajaran yang valid. Ya, benar. Akhirnya ya seperti yang dikatakan tadi, mengarang indah. Sering lupa materinya sampai apa. Oke. Sampai mana ya kita hari ini? Padahal kan yang ngajar siapa, kemudian yang ditanya siapa. Oke. Tidak bisa menjadi bahan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut bagi guru. Akhirnya nanti kalau misalnya ada kegiatan pengembangan kompetensi guru, baik itu di Gombel maupun ada workshop yang dilakukan di sekolah, topik yang diambil ya terserah dia yang mengambil kebijakan tanpa ada data yang digunakan sebagai tolak ukurnya seperti itu ya. Pernah mungkin Ibu dan Bapak mengalami semester ini workshop ini kegiatan kumpul ini terus sampai berulang-ulang. Nah, itu salah satu dampaknya. Gurunya suka-suka dalam KBM. Oke, tidak ada bahan untuk melakukan evaluasi, tidak ada bahan acuan untuk langkah selanjutnya. Oke. Pembelajaran tidak terkontrol, tidak dapat dievaluasi. Gurunya itu selesai apa enggak materinya? Kemudian adakah topik yang hanya dieksekusi dalam waktu yang terlalu singkat? Itu nanti nggak bisa dikontrol. Seperti itu. Oke, selanjutnya.
Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan data isian jurnal? Kira-kira ada yang sudah melakukan tindak lanjut melihat kejadian tersebut, ataukah sekolah hanya diam saja, ya udahlah tahun kemarin seperti ini, tahun ini ya udah kita lakukan seperti ini saja. Karena meskipun tidak melakukan apa-apa, sekolah juga tetap meluluskan anak-anak dan tidak ada kritik. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Oke, silahkan. Kalau memang sudah ada tindak lanjut, silahkan disampaikan. Kalau tidak ada tindak lanjut, ya udah nggak apa-apa. Dijawab saja secara jujur. Sekretaris siswa karena gurunya sering lupa. Oke, ini sudah mulai ya. Ini jurnal online-nya pakai apa ini? Yang mungkin yang menjawab Tali tadi ya, Tali sama spreadsheet. Gak ada. Oke, kasihan banget. Tidak apa-apa. Sabar Bu ya. Tidak ada tindak lanjut. Oke. Jurnal bukan barang yang penting. Oke, tidak ada upaya apa-apa. Oke. Sabar ya Bu Siti Nur Hasanah. Oke, memang yang terjadi seperti itu. Kita sendiri juga sedih. Fungsi jurnal belum dimanfaatkan. Ini belum ada tindak lanjut. Oke, ini bisa menjadi pertimbangan bagi wali kelas. Oke ya. Oke, jurnal manual di kelas dikumpulkan setiap bulan, tetapi ya segera dikumpulkan. Oke, setidaknya sudah kumpul ya, tidak ada yang hilang. Mengalihkan jurnal pada rekam video dan ambil foto atau bukti otentik rekaman suara. Oke, belum ada. KS memberikan komentar di kolom komentar GC. Wah, ini keren nih KS-nya. Oke, belum ada tindak lanjut, masih lempeng-lempeng saja. Oke, himbauan KS. KS melakukan evaluasi penggunaan jurnal. Oke, setidaknya ada proses untuk mengingatkan ya. Kurikulum menyampaikan secara lisan kepada guru dan walas memberikan arahan sekretaris. Oke, Wakakur bertindak. Ngapain ini? Mungkin bisa diberikan detailnya. Mengumpulkan untuk yang ditandatangani setiap akhir semester. Setiap akhir semester ini. Tanda tangannya numpuk banyak ini. Dikumpulkan tiap semester untuk diikat, selanjutnya dipertimbangkan, jangan ditimbangkan ya, dipertimbangkan. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban jujurnya. Oke, ini Ibu dan Bapak, informasi apa saja yang seharusnya didapat dari jurnal pembelajaran? Mungkin Ibu dan Bapak bisa menuliskan kembali ya, seharusnya itu, yang ideal itu kira-kira seperti apa informasi yang harus ada di jurnal itu. Jawaban Ibu dan Bapak ini nanti akan kita jadikan sebagai bekal untuk eksekusi pembuatan Google Form pada pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi saya mohon untuk diberikan tulisan yang agak lebih detail untuk pertanyaan ini. Semoga nanti bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain. Kalau misalnya ada yang terlewatkan, oh iya itu penting, nanti bisa saya tambahkan di dalam Google Form saya ketika pembuatan daripada jurnal digital tersebut. Silahkan. Saya berikan waktu agak lama ya di sini. Oke, masih 11. Nggak saya buka dulu. Yang lainnya diisi, semoga isian Ibu dan Bapak juga menginspirasi dari rekan-rekan guru yang lainnya. Karena nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak tidak ada gambaran apa yang akan dibuat, informasi apa saja yang akan dihimpun, maka nanti ketika pembuatan jurnal digital ini, form untuk pengumpulan datanya itu tidak akan bisa optimum dalam proses pengumpulan datanya. Alhasil apa? Apa yang kita butuhkan nanti bisa terlewat. Kalau bisa, sesuatu yang penting dari proses pembelajaran itu semuanya masuk ke dalam sana. Terakomodir ya, secara optimum. Oke, sudah ada 12. Yang lainnya silahkan dicoba untuk ngisi ya. Saya akan mulai untuk membacakannya. Idealnya jurnal pembelajaran seharusnya menjadi gambaran utuh proses pembelajaran di kelas. Kekuatan pada proses pembelajaran yang bisa dipertahankan pada aktivitas pembelajaran berikutnya di kelas lainnya. Pada jenjang yang sama. Kelemahan pada proses pembelajaran yang bisa diperbaiki. Oke, masih ngetik, nanti saya akan balik lagi. Materi yang sudah disampaikan, data kehadiran siswa, penilaian mencakup formatif dan sumatif, piket pengganti bagi guru yang berhalangan hadir di kelas serta tugasnya. Catatan materi dan kehadiran siswa, tanggal, tujuan pembelajaran, ketercapaian, kehadiran, catatan, proses, belajar, refleksi, dan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, dan kehadiran, rencana pembelajaran selanjutnya, kehadiran siswa,
keterlaksanaan KPM dan kehadiran guru dan guru piket. Perencanaan pembelajaran, hasil pembelajaran, penilaian, dan presensi guru. Tanggal, jam, kelas, materi, kondisi. Presensi, nomor, hari, tanggal, nama guru, mata pelajaran, materi, bentuk kegiatan, data kehadiran siswa. Materi pembelajaran, absensi, data penilaian siswa mencakup keterampilan dan pengetahuan guru piket, jam, kelas, tanggal. Oke. Ibu dan Bapak sambil simak, nanti kalau misalnya ada poin penting yang mungkin Ibu dan Bapak terlewatkan, boleh nanti dijadikan sebagai catatan ya, untuk memperkaya isian daripada jurnal digital Ibu dan Bapak nanti. Hari, tanggal, materi, absen, apa yang sudah baik dari pembelajaran yang belum baik, dan akan lebih baik jika bagaimana. Materi kehadiran siswa, kekurangan pembelajaran penugasan, interaksi guru dan siswa, informasi terkait dengan rekaman utuh atas jalannya pembelajaran. Oke, kehadiran siswa dan materi yang telah disampaikan. Oke, saya balik sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan balik yang jawaban nomor pertama. Idealnya, jurnal pembelajaran seharusnya menjadi gambaran utuh proses pembelajaran di kelas, kekuatan pada proses pembelajaran yang bisa dipertahankan pada aktivitas pembelajaran berikutnya di kelas lain pada jenjang yang sama. Kelemahan pada proses pembelajaran yang bisa diperbaiki, jurnal pembelajaran juga bisa menggambarkan tindak lanjut yang akan dilakukan guru pada proses pembelajaran yang akan datang. Jurnal pembelajaran juga bisa memberikan gambaran tentang karakteristik siswa saat pembelajaran. Oke, terima kasih. Saya coba untuk geser, Ibu dan Bapak sambil mencermati ya. Nanti kalau ada poin yang kira-kira itu bagus, boleh nanti ditambahkan ke jurnalnya Ibu dan Bapak. Oke, ini akan saya geser pelan-pelan sambil dicermati secara cepat saja. Oke, seperti ini. Oke, secara garis besar hampir ada kesamaan ya. Mungkin ada tambahan-tambahan ya. Tambahan-tambahan itu yang penting. Nah, ini ada yang menambahkan, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak untuk responnya, super sekali. Jadi nanti kita ketika proses pembuatan jurnal digital ini, data itu akan dihimpun dengan aplikasi yang ini. Ini nama aplikasinya apa ya? Saya pengen cek dulu, cek ombak dulu. Boleh diketikkan secara cepat aplikasi yang warnanya ungu. Ada titik strip, namanya apa? Dari aplikasi Google. Saya coba cek untuk jawabannya. Nunggu 10, 8, oke 10 saja. 9, yuk satu orang lagi menjawab. Kira-kira aplikasi apa ini ya? Satu orang, please tambah satu orang lagi. Oke, sudah 10. Oke. Oke, Google Form. Oh, belum tahu. Oke, ya. Oke, tidak apa-apa. Itu namanya Google Form. Ini bukan Google Doc ya. Kalau Google Doc itu orangnya biru sama putih. Google Form, GF ini. Oke, nggak apa-apa, girlfriend. Oke, Google Form. Bukan spreadsheet, tapi Google Form. Jadi, ini adalah Google Formulir. Ini nanti kita pakai untuk apa? Kita jawab untuk pertanyaan selanjutnya. Fungsinya untuk apa sih Google Form seharusnya? Bisa dijawab sedikit. Ini sekalian kita penyamaan persepsi ya. Biar tidak ada yang istilahnya, oh ada yang nggak tahu Google Form itu bentuknya seperti apa, fungsinya buat apa. Sebelum kita nanti masuk untuk menggunakan Google Form itu sendiri. Oke, kita coba buka. Buat soal ujian, survei, ya mengumpulkan jawaban dari responden, mengumpulkan data survei, mengisi data, alat input data, nanti bisa nyambung ke spreadsheet, kuis, membuat soal ujian, membuat angket asesmen survei, membuat kuis, dan lain-lain. Oke, intinya dia bisa mengumpulkan isian dari responden. Seperti itu, baik itu nanti dalam bentuk kuis atau survei. Terima kasih sudah benar semua ya, keren-keren. Oke. Sudah pernah menggunakan? Untuk apa saja? Untuk apa saja kira-kira? Tadi kan sudah disebutkan untuk kuis, survei, angket, dan lain-lain. Kira-kira Ibu dan Bapak secara nyata di lapangan dipakai untuk apa? Silakan. Oh, sudah banyak sekali. Shock saya. Kuis, angket,
lupa ikonnya. Ya nggak apa-apa. Oke, biasanya saya gunakan untuk live. Bagus. Sudah dong untuk assessment. Oke. Assessment, kuis, presensi, angket, assessment. Oke. Ujian, kuis. Oke. Oke, keren-keren. Mengumpulkan data siswa. Oke. Survei. Oke. Buat soal UH, SAS, US. Oke. Terima kasih Bu dan Bapak. Keren-keren sekali untuk pemanfaatannya. Di sini nanti untuk yang jurnal digital ini, Google Form ini akan kita sediakan setiap, kalau ini ya orientasi dari kegiatan ini untuk yang SMP dan SMA itu adalah kelas yang sangat banyak. Jadi masing-masing kelas nanti akan kita kumpulkan, kita buatkan Google Form-nya masing-masing, kemudian kita proteksi supaya dia lebih aman dan bagi mereka yang tidak seharusnya tidak bisa mengisi. Seperti itu, ya. Jadi Google Form-nya nanti kita gunakan untuk pengumpulan data sesuai dengan responden yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, yang ini apa? Warnanya hijau, ada kotak-kotaknya. Oke. Oke. 11. Oke, Google Spreadsheet. Benar semua ini. Oke, keren-keren semua. Oke, ini adalah Google Spreadsheet Ibu dan Bapak ya. Jadi warna ungu tadi itu adalah Google Form. Kalau yang ini itu adalah Google Spreadsheet. Tadi ketika proses untuk tanya jawab ada yang menyampaikan bahwa Google Form itu langsung terkait dengan Google Spreadsheet. Ya, jadi nanti data yang kita isikan, yang diisikan oleh guru atau anak-anak itu akan masuk ke dalam Google Spreadsheet tanpa harus Ibu dan Bapak rekap lagi satu persatu. Nanti dia akan masuk dengan sendirinya sesuai dengan pengisian yang dilakukan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Fungsinya untuk apa? Fungsi utamanya sebenarnya. Yang Ibu dan Bapak sudah ketahui. Fungsi daripada Google Spreadsheet ini. Tadi saya sempat untuk membaca juga ada yang sudah menggunakan jurnal digital itu di Google Spreadsheet. Kira-kira fungsi sebenarnya itu buat apa sih Google Spreadsheet ini? Boleh dong diceritakan. Oke, memantau data jawaban dari Google Form, membuat analisis, rekap data dari Google Form, mengolah data dan angka tapi bisa diedit bersama, merekap jawaban dari Google Form, analisis data mirip Excel, mirip Excel, olah data seperti Excel untuk rekap data, membuat data isian dari Google Form, rekap, merekap, mengolah. Oke, banyak sekali yang mengolah. Oke, jadi kalau di sini nanti Google Spreadsheet ini kita jadikan sebagai wadah untuk menampung isian-isian daripada Google Form dari setiap kelas. Kalau misalnya SMA ada maksimum 36 rombel ya. Dari 36 rombel itu masuk semua setiap hari, setiap guru, setiap jam pergantian guru itu. Masuk semua di sana, kemudian nanti akan kita coba seperti yang Ibu dan Bapak katakan untuk diolah menjadi satu, baru kita nanti akan pakai biar lebih mudah seperti itu. Oke, selanjutnya kalau Ibu dan Bapak sendiri, Google Spreadsheet-nya dipakai untuk apa kira-kira? Yang sudah pernah Ibu dan Bapak alami. Dipakai untuk apa kira-kira Google Spreadsheet ini? Dipersilahkan untuk menjawab. Monggo, dicoba untuk menjawab dulu, biar ada gambaran. Ternyata, oh bisa ya, seperti itu. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dulu membayangkannya seperti ini, seperti itu. Tapi ternyata sekarang bisa dipakai juga untuk ini dan itu. Oke, kita cek. Mengolah nilai. Menyusun daftar peserta pelatihan berdasarkan isian G-Form. Mengolah nilai, absensi, belum banyak, masih hasil downloadan data dari Google Form. Oke, analisis nilai siswa banyaklah. Oh, ini coba dong diceritakan. Jadi dipakai untuk apa saja. Biar nanti rekan-rekan yang lainnya itu ada inspirasi untuk menggunakan Google Spreadsheet-nya. Pengumpulan data bersama penilaian kurang dimanfaatkan, mengolah, ini ada yang bocor. Oke, aman. Oke, jadi mengolah hasil kuis, absensi,
menjadi basis data untuk pengumuman kelulusan peserta didik. Oke. Mengolah penilaian, membaca, mengolah data, rapot, dan mengolah data. Oke. Google Spreadsheet ini mungkin kalau penggunaannya hanya untuk 1-2 orang dengan data yang cukup banyak itu mungkin masih aman. Tapi kalau penggunaannya itu sudah datanya cukup besar dan kita butuh cepat untuk proses analisisnya, ini nanti menjadi sumber masalah tersendiri bagi usernya. Kalau saya Google Spreadsheet cukup banyak untuk digunakan dalam proses pembelajaran, mulai dari mengajarkan anak-anak untuk melakukan komputasi sederhana, dari perhitungan fisika, kemudian analisis prediksi pengeluaran listrik bulanan, analisis biaya untuk kegiatan kewirausahaan, itu anak-anak sudah pakai Google Spreadsheet semua. Analisis grafik dari hasil percobaan, itu juga mereka pakai Google Spreadsheet saja di handphone mereka, sudah cukup. Oke, ini nama alatnya apa kira-kira? Ada lingkaran-lingkaran 3. Ayo, kira-kira apa nama alat ini? Saya tunggu dulu. Silahkan ditebak. Nama alat ini apa ya? Kok ada lingkaran-lingkaran terhubung semua lingkarannya? Silahkan Ibu dan Bapak. Masih 5, 6, 7. Silakan dicoba. Kira-kira itu apa ya? Kok ada lingkaran-lingkaran yang terhubung? Nggak apa-apa, 7 saja saya coba cek. Nah, benar. Looker Studio. Wah, saya tidak tahu, nggak apa-apa. Ini namanya Looker Studio. Belum pernah lihat. Sudah, barusan ya. Yoni dan Lingga. Apa ini? Oke, tidak tahu. Dashboard Studio, baru lihat sekarang. Apa ya, Pak? Oke, Looker Studio. Itu adalah Looker Studio ya, Ibu dan Bapak. Nggak apa-apa, yang baru pertama kali melihatnya mungkin agak aneh ya, tapi sebenarnya ini adalah Looker Studio. Dia tidak masuk ke dalam ekosistemnya Google Workspace for Education, karena dia masuknya adalah ke Google Cloud. Seperti itu. Jadi kalau Ibu dan Bapak jarang untuk menemuinya, nggak apa-apa. Itu bukan masalahnya Ibu dan Bapak, karena ini adalah ekosistemnya sudah bukan lagi Google Workspace for Education, tapi miliknya Google Cloud. Seperti itu. Fungsinya buat apa? Silakan dituliskan. Fungsinya buat apa ya kira-kira ini? Lingkaran, ada penghubungnya. Kira-kira dipakai buat apa ya dia? 6, nggak apa-apa, saya buka saja. Belum pernah pakai, tidak tahu. Ini saja baru banget. Oke, nggak apa-apa. Nah, pengumpulan data, tapi saya juga belum pernah pakai. Nggak apa-apa. Mengecek data yang sudah masuk, nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti mayoritas mungkin ini nanti akan menjadi pengalaman Ibu dan Bapak pertama untuk menggunakan Looker. Tidak apa-apa. Mungkin pernah mengakses dari milik orang lain, sudah tahu sedikit gambarannya. Tapi nanti di kegiatan workshop ini, Ibu dan Bapak harus memvisualisasikan data yang ada di Google Spreadsheet supaya nanti ketika diakses oleh orang banyak itu lebih enak. Kalau di Google Spreadsheet, satu orang mau filter, kemudian dia tidak membuat filteran itu hanya untuk dirinya sendiri, otomatis filteran itu akan berdampak pada seluruh pengakses dari Google Spreadsheet ini. Tapi kalau visualisasi datanya ini dilakukan di Looker Studio, maka Ibu dan Bapak nanti bisa memfilter, rekan guru yang lain itu tidak akan terdampak dari filteran yang Ibu dan Bapak lakukan. Oke, otomatis kalau tadi jawabannya seperti itu, saya bisa menerawang ini. Sudah pernah atau belum? Jawabannya mayoritas adalah nggak apa-apa, diisi saja. Saya pengen tahu. Siapa tahu ada yang pernah menggunakan gitu. Oke, 4, nggak apa-apa, diisi saja Ibu dan Bapak, nggak usah malu-malu. Belum pernah, belum, hanya silakan dilanjutkan, nggak apa-apa, Ibu atau Bapak. Duh, dihapus nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, hanya melihat hasil. Oke, berarti pernah berinteraksi, tapi dia hanya sebagai usernya, user untuk yang pengaksesnya saja. Tapi belum pernah sampai membuatnya. Oke, terima kasih.
kita lanjut. Mohon maaf ini agak melurus sedikit ya, karena ada beberapa bagian lagi yang perlu diselesaikan. Oke. Cara kerjanya, bagaimana cara untuk menggabungkan ketiga alat tersebut? Tadi sudah ada gambaran ya, ada Google Form, Google Spreadsheet, yang terbaru tadi Looker Studio untuk visualisasi data. Kira-kira bagaimana nanti kita akan menggabungkan 3 aplikasi ini menjadi sebuah jurnal digital, jurnal pembelajaran digital. Boleh kira-kira diceritakan, Ibu dan Bapak sudah ada gambarannya enggak ya? 3 itu kalau mau dikawinkan, bagaimana caranya? Oke, saya coba buka. Dari form ke spreadsheet. Oke, dari form diisi, kemudian datanya masuk ke spreadsheet, tapi belum nge-link ke Looker Studio. Oke, jadi nanti seharusnya nge-link ya, divisualisasikan ke dalam Looker Studio. Wah, tidak tahu, nggak apa-apa. Oke, ini sudah mulai ada gambaran ya, dari form, masuk ke spreadsheet, spreadsheet-nya nanti baru ke Looker Studio. Hanya user, oke, nggak apa-apa. Inputan dari Google Form, kemudian responnya ada di spreadsheet, baru dibuat Looker Studio-nya secara real time. Oke, tidak tahu Pak. Oke, mungkin nanti akan memakai Looker Studio sebagai konektor akhir. Benar, sebagai proses visualisasi perekapan daripada jurnalnya tadi, supaya nanti nggak nyuruh Wakakur maupun stafnya untuk merekap. Cukup lihat di Looker Studio, sudah tahu dengan sendirinya. Masih buram, nggak apa-apa. Yang penting Ibu dan Bapak ada niatan untuk mencoba, insya Allah nanti akan semakin terang. Oke, GForm untuk alat input data, spreadsheet untuk mengumpulkan dan mengolah data, Looker, bukan Loomer ya, Looker. Nggak apa-apa dihapus sedikit, terus kemudian diedit. Oke, K. Oke, tepat sekali. Ya, Looker Studio-nya, saya tunggu. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Duh, nggak dilanjut. Oke lah, ya udah nggak apa-apa. Saya lanjut saja. Oke, tepat sekali. Secara garis besar, nanti Google Form-nya untuk pengumpulan data, kemudian hasil pengumpulan datanya ditaruh di Google Spreadsheet, kemudian disatukan. Ingat disatukan ya, biar lebih mudah disatukan. Kemudian setelah disatukan, nanti baru kita visualisasikan ke Looker Studio. Yang diakses oleh kepala sekolah, Wakakur, atau nanti kalau ada pengawas, itu adalah cukup Looker Studio-nya saja. Jadi database inti itu tidak sampai di otak-atik oleh orang yang melihatnya. Cukup sajikan dalam bentuk yang Looker Studio tadi saja. Kalau itu mau diganti-ganti juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama ini ada Google Form ya. Google Form-nya nanti diisi di sini. Kenapa kok pakai Google Form? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, dia sangat aman karena nanti bisa kita tujukan pada orang-orang spesifik yang kita inginkan saja. Kemudian di sini bisa diisi menggunakan handphone ya. Jadi tidak membutuhkan perangkat yang misalnya tablet, laptop, Chromebook atau komputer PC untuk mengisinya. Cukup pakai handphonenya anak-anak sudah aman. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti isian daripada masing-masing form ini akan berada pada satu buah file spreadsheet. Jadi Google Form-nya meskipun ada 36, ada 10, ada 25, ada berapapun, mereka isiannya itu nanti langsung masuk ke dalam Google Spreadsheet itu. Baru nanti kita akan rekap menjadi satu secara otomatis. Kemudian kalau sudah direkap, nanti dia akan masuk, kita visualisasikan ke dalam Looker. Jadi spreadsheet ini sebagai penyimpan datanya dan pengolahnya. Menggabungkan dari beberapa form menjadi satu. Isian formnya tadi menjadi satu. Ini nggak usah dijawab, nggak apa-apa, karena waktu kita sudah semakin mepet. Kemudian kalau sudah selesai, hasil dari rekapannya tadi, itu kita visualisasikan ke dalam Looker, kemudian kita bagikan kepada target yang menggunakan rekapan data itu. Baik itu nanti untuk controlling atau untuk evaluasi atau kalau ada pengawas dan lain-lain, cukup dilihatkan lookernya. Pak, ini saya butuh untuk dicetak, cetak saja nggak apa-apa. Itu bisa di-download dan bisa di-print. Mau by name, by month, berdasarkan bulan atau nama guru atau yang berdasarkan tidak hadir, itu bisa kita set sendiri.
Seperti itu. Oke. Oke, ini adalah contoh. Saya akan buka. Ibu dan Bapak bisa buka, cuma saya nggak menjamin bisa diakses atau tidak. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, ini hanya terbatas. Saya akan mengubah untuk sharing screen saya. Oke. Ini contoh yang sudah saya kembangkan di sekolah ya. Dalam artian dikembangkan di sekolah itu adalah untuk Google Form ini sudah saya pakai. Oke. Jadi apa saja isinya? Ini isinya saya sesuaikan dengan jurnal manual yang ada di kelas saya, di kelas-kelas ya. Otomatis ada judulnya jurnal, kemudian tanggalnya tanggal berapa, jam pelajarannya yang diisi itu jam berapa saja. Jadi kalau memang hanya ngisi 1 ya 1, 2, 2, tapi kalau jamnya itu lanjut 1, 2 berarti nanti dipilihnya 1, 2. Seperti ini, ada banyak. Jadi nanti ini bisa dipilih ngajarnya jam berapa, hari apa, terus kelasnya otomatis ini karena ini saya kalau di sekolah saya berikan per kelas. Jadi bukan satu form untuk diisi seluruh kelas, tapi setiap kelas memiliki formnya masing-masing. Kemudian ada kata sandi untuk mengamankan. Tapi update daripada Google Form yang terbaru, kita bisa menentukan siapa saja targetnya. Jadi ini nanti ada target yang bisa kita, misalnya kita masukkan emailnya saja, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sepertinya tidak muncul di sini, nggak apa-apa nanti untuk saya buatkan form yang baru. Jadi Google Form bisa diisi hanya pada target-target tertentu saja. Oke, tapi kalau mau dikasih sandi juga nggak apa-apa, biar lebih aman lagi. Pelaksanaannya ini nanti ada dua kondisi, kelasnya kosong atau tidak. Kalau kelasnya kosong, maka nanti tidak mengajar. Kalau kelasnya nggak kosong, berarti mengajar. Nanti dia akan lompat sesuai dengan jawaban. Mengajar ke yang bagian 4, yang tidak mengajar ke bagian 3. Jadi kalau penugasan, kalau dia kosong, guru yang tidak hadir itu siapa? Saya agak cepat ya, biar nggak melihat datanya. Kemudian guru yang piket, karena kosong, jadi harus ada guru piket yang menyampaikan tugasnya itu siapa. Kalau sudah selesai, nanti baru siswa yang, tugasnya itu apa, dituliskan di sini, baru nanti siswanya cukup dicentang saja yang hadir atau tidak. Ini nanti bisa digeser ke kiri dan ke kanan ini. Ada seluruh siswa yang ada di kelas itu. Jadi hadir, izin, sakit, atau tidak hadir. Oke, seperti itu. Kalau seandainya gurunya ngajar, maka nanti ada pengisian seperti ini. Nama gurunya siapa, kemudian mapelnya apa yang sedang diajarkan. Jadi supaya nggak ribet-ribet lama-lama untuk ngetik atau nanti isiannya itu supaya bisa seragam, maka dibuatkan bentuk seperti ini. Oke, kemudian materinya apa, kemudian daftar hadir, kemudian kita berikan catatan. Gurunya, ini contoh saja, guru datang tepat waktu, atau terlambat, atau ada siswa bermasalah, atau catatan yang lainnya yang terjadi selama proses pembelajaran itu dimasukkan ke dalam catatan tambahan ini. Baru nanti kalau sudah selesai, baru di ini kan apa namanya disubmit. Jadi siapa yang bertugas nanti akan saya tunjukkan kalau di yang sudah saya kerjakan itu seperti apa. Oke, saya lanjut. Itu untuk Google Form-nya itu nanti Ibu dan Bapak yang akan buat. Boleh disamakan seperti milik saya atau nanti Ibu dan Bapak mau buat yang versi sesuai dengan informasi yang ingin Ibu dan Bapak kumpulkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah Google Spreadsheet. Google Spreadsheet-nya seperti apa? Ini hanya gambaran sekilas ya. Ibu dan Bapak nggak usah minder kok banyak banget nanti harus dikerjakan. Enggak. Ini hanya gambaran saja supaya nanti biar bisa tahu. Jadi di sini Google Spreadsheet-nya ini ada form dari 12.1, ada ini nggak kosong ya. Ini dulu saya pakai untuk uji coba sampai beberapa bagian, kemudian baru terisi di bawahnya seperti ini. Jadi dia ngisinya sesuai dengan data yang sebenarnya. Ini ada berapa ya? Kalau siswanya ada sampai 36 rombel ya saya buat form 36. Seperti itu. Dan semuanya bersarang di satu file ini saja. Saya tidak membuat ke Google Spreadsheet yang lainnya. Nah, ini ada banyak sekali. Di bawah ya Ibu dan Bapak. 11.4. Nah, ini sudah ada di sini. Oke.
Sebentar, saya geser ke bawah dulu. Nah, seperti ini. Jadi, ada berapa banyak? Ya, jumlah kelas yang mau diinikan di sekolah ibu dan bapak. Seperti itu. Kalau nanti sudah selesai, baru saya kumpulkan menjadi satu di sini. Saya kasih nama query. Nanti kita akan menggunakan query data dari isian yang sudah dilakukan di sheet-sheet yang tersedia itu. Nanti yang divisualisasikan bukan yang tadi, yang isian dari form, tapi hasil rekapan dengan menggunakan query. Ya, query-nya nanti kita visualisasikan. Visualisasikannya kemana? Visualisasikannya adalah ke Looker Studio. Saya izin untuk kembali lagi ke Vertex-nya. Oke, jadi nanti, sorry. Saya back dulu. Vertex saya ketutup. Sebentar ya Ibu dan Bapak ya. Saya coba untuk kembali lagi ke Vertex-nya. Jadi hasil daripada rekapan itu kemudian saya visualisasikan ke dalam Looker Studio. Bentukannya seperti apa? Saya akan coba untuk tunjukkan sekilas ya. Sebentar Ibu dan Bapak, karena Vertex-nya tertutup. Oke. Open proyektor. Bentar Ibu dan Bapak ya. Saya coba untuk buka kembali Vertex-nya. Tadi tidak sengaja pindah-pindah ternyata tertutup. Oke. Oke, sip. Kembali lagi. Ini adalah looker-nya. Saya coba untuk buka looker-nya Ibu dan Bapak ya. Jadi ini adalah looker studionya. Kurang lebih sama seperti yang saya tampilkan tadi di awal. Hanya cuplikan sedikit. Ini akan saya tunjukkan bentuk daripada looker studionya. Oke, seperti ini ya. Jadi terlihat ya Ibu dan Bapak ya. Jadi ini ada jurnal, ada rekap presensi, presensi guru, dan lain-lain. Kita fokusnya di jurnal saja dulu. Saya tidak akan menunjukkan guru lain, tapi cukup saya saja sendiri. Nama saya di sini ya, Wahyudi. Oke. Yang hadir sama yang nggak hadir. Oke. Di sini nggak ada ya, karena saya tadi ambilnya hadir. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi di looker saya ini, saat ini saya mencari nama saya. Jadi saya memfilter yang hadir siapa? Wahyudi. Kemudian mau difilter apa lagi? Mengajar sudah jelas ya, karena tadi namanya yang mengajar. Kemudian tanggal berapa? Nah, tanggalnya nanti bisa kita cari di sini. Misalnya kalau di bulan Agustus. Nah, Agustus ini nanti baru kita centangin saja. Tanggal berapa saja saya ada dan tidak ada. Nanti akan ketahuan sendiri di sini. Jadi saya ambil yang Agustus saja. Sudah, sedikit saja ya. Nggak usah semua. Nah, nanti akan terlihat di sini. Yang mau dilihat hari apa? Oke, ini Selasa ada 7. Kita coba cek hanya hari Selasa. Oke, jadi nanti bisa terlihat dia ngajar atau tidak, keterangannya apa ini. Nah, bisa kita lihat. Sebentar ya Ibu dan Pak, saya coba untuk perbesar. Oke, nah, guru datang tepat waktu, kondisi aman. Nah, guru terlambat 10 menit. Jadi saya tidak bohong, ini yang isi adalah anak-anak. Beneran itu berarti saya datang terlambat 10 menit. Ya nggak apa-apa, memang terlambat kok. Nah, seperti ini. Kalau nanti misalnya ini saya hapus ya, saya klik semua, kemudian saya pilih yang absen. Absen saya banyak atau sedikit ya? Kita coba cek. Wahyudi, hanya saya saja. Oke, jadi kalau saya mau ngecek yang tidak hadir, yang bagian atas ini,
yang hadir itu yang hadir ini tidak akan ada keterangannya. Tapi saya sempat nggak hadir. Nggak hadirnya kapan? Kita coba cek. Ini tadi saya filternya Juli ya. Nggak apa-apa. Saya perbesar sedikit. Ini sempat tidak hadir. Guru piketnya siapa? Bu Surya dan Bu Nur Fitria. Nama gurunya ini ada tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya ini. Ini adalah tugas yang saya berikan. Saya nggak hadirnya hari Selasa di kelas 12.2, 12.1, 12.2, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau saya ingin mendeteksi guru atas nama siapa pada tanggal berapa saja hadir atau tidak, boleh rekap presensi siswa. Tapi kalau jurnal saya tidak saya fokuskan untuk rekap saja ya, tapi difokuskan juga pada yang lainnya. Rekap siswa seperti ini. Jadi di sekolah saya itu ada jam wali kelas. Jam wali kelas itu bukan jam wali kelas ya. Waktu khusus untuk pertemuan antara wali kelas dengan siswanya. Nah, itu nanti akan disampaikan setiap akhir pekan, yaitu hari Jumat, nanti akan muncul nama-nama siapa saja yang sering bolos, itu nanti rekapannya dilihat di sini saja. Jadi kalau misalnya saya mau yang bulan Agustus, sebentar ya Bu ya, Agustus, kemudian yang ini 6, 7, 5, dan 8. Oke, 9 Agustus. Oke, jadi satu pekan. 5, 6, 7, 8. Oke. Kelasnya kelas berapa? Saya mau ambil yang kelas 12.8 ya. Oke. Jadi ternyata nggak ada yang sakit. Saya pakai kelas yang lain dulu ya. Yang kira-kira ada yang nggak masuk. Bentar, misalnya 12.2. Oh, ini nggak ada yang sakit juga. Sebentar. Kelas berapa ya yang biasanya ada yang nggak masuk ini? Sebentar, ini. Nggak ada. Sebentar ya. Nggak akan saya filter per kelas, semuanya dulu. Biar tahu ini. Yang mana yang... Oh, ternyata kelas 10 ya. Saya coba 10.9. 10.9. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti gurunya itu bisa tahu, ini masih belum saya split ya, nanti bisa di-split lagi. Namanya itu siapa saja, nggak masuknya itu tanggal berapa saja. Jadi kalau di sini nggak masuknya itu bukan per hari, tapi per jam guru. Kalau ada yang nyelintut, nanti bisa ketahuan dari sini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin melihat dalam satu hari itu, ya kita ambil sampel saja. Misalnya kita ambil yang jam yang ke 9 waktu mau pulang ya. 9.10. Oke, dah. Nah, ini kan kita bisa lihat ternyata di jam 9.10 yang nggak ada di kelas itu sedikit. Tapi ternyata kalau kita tadi itu sempat filter semua, ada jam-jam tertentu itu yang terlambat izin. Jam keberapa dia? Jam kedua, 5.6 sempat terlambat, ada yang izin juga. Nah, seperti ini. Jadi di dalam presensi yang siswa itu akan terlihat dengan jelas siapa saja yang nggak masuk dan siapa saja yang istilahnya kayak datang ke kelasnya terlambat ataukah di jam tertentu itu menghilang dari kelasnya. Dilentut istilahnya kayak gitu, nggak tahu itu ke kantin ataukah menjadi penjaga toilet dan seterusnya, seperti itu. Oke, ini nanti Ibu dan Bapak bisa kembangkan lagi. Kalau ini dulu kan saya fokusnya di bagian kurikulum ya, jadi saya tidak terlalu fokus untuk yang kesiswaan. Tapi ini saya setorkan untuk bagian tim tata tertib, kemudian diberikan kepada wali kelasnya untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Ibu siapa tadi? Mohon maaf, saya coba cek chatnya. Bu Solihatun Nazila. Oke, seperti itu ya Ibu. Mungkin Ibu mau menyampaikan sesuatu, boleh open mic Ibu Solihatun Nazila, dipersilahkan.
Tidak ada? Oke, ya. Saya tidak akan Oh tidak, oke. Saya tidak akan membuka nama guru-guru yang lain ya. Cukup aib saya saja yang saya edarkan di sini. Seperti itu. Karena dari sini nanti akan terlihat jelas guru-guru siapa yang datangnya terlambat, materinya itu-itu saja, atau sering nggak masuk, itu akan terlihat otomatis. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah ngerekap per minggu atau per satu semester. Dia otomatis akan terlihat sendiri di sana. Nanti mau dikembangkan untuk yang presensi siswa, mau dianalisis lebih lanjut, di split juga boleh. Split aib enggak cukup ya, yang ini saja. Aibnya seperti itu. Oke, seperti itu Ibu dan Bapak. Kalau ada yang ingin tanyakan boleh angkat tangan ya. Ini saya akan lanjut untuk kembali lagi ke berdeknya. Tinggal beberapa bagian saja. Berdeknya oke, seperti ini. Oke, bagaimana nanti kita cara bekerjanya, Ibu dan Bapak, cara bekerjanya itu seperti ini. Nanti untuk bentukan data-data itu didapatkan dari koordinasi antara tim teknis dengan kurikulum. Kalau memang nanti ada tim teknisnya lebih baik, kalau misalnya Ibu dan Bapak ini bertindak sebagai kurikulum atau staf kurikulum, ya berarti silahkan remukan secara internal. Kemudian mengumpulkan data, tadi kan ada data-data jenis mapel, gurunya, nama anak-anak di masing-masing kelas, itu perlu dikumpulkan dulu. Ini nanti yang saya mintakan ke Ibu dan Bapak. Kalau nggak punya data yang real, ya atau Ibu miliki lah. Jangan tidaknya 5 atau 10 kelas yang akan digabungkan menjadi satu. Karena nanti sesuatu yang unik itu akan kita lakukan ketika proses penggabungan itu. Ya. Kemudian kurikulumnya menjelaskan tanggung jawab ketua kelas dan sekretaris. Jadi kalau nanti Google Form, kemudian Google Spreadsheet-nya sudah pakai, bukannya sudah ready, Bapak nanti mengumpulkan yang ngisi ini bukan guru, karena tadi seperti yang Ibu dan Bapak katakan, Ibu dan Bapak guru kan kadang itu lupa karena berbagai ini ya, berbagai pekerjaan yang mereka tanggung. Akhirnya overthinking, lupa untuk isi, dan terdeteksi tidak ngajar. Padahal beliaunya sangat rajin sekali dan selalu masuk kelas. Akhirnya kalau di saya, itu yang ngisi adalah sekretaris dan ketua kelas, bukan gurunya. Nanti gurunya hanya mengingatkan, pasti kan di awal nanti ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bla 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 bla. Itu nanti sekretaris dan ketua kelas yang akan mengisikan. Kalau seandainya Ibu dan Bapak nanti ada kebijakan lain, ini tetap guru yang mengisi, silahkan, nggak apa-apa. Tapi Ibu dan Bapak nanti kasih untuk pengamannya tadi. Tapi kalau guru itu, ya itu tadi, terkadang itu ada yang on fire, sudah masuk kelas, sudah sangat semangat untuk eksperimen, untuk melakukan ini itu, akhirnya lupa. Itu sering terjadi. Untuk pengisian itu berarti dilakukan oleh, hanya sekretaris dan ketua kelas yang diberikan hak akses. Kalau mereka nggak masuk, mungkin bisa dialihkan ke bendahara atau pengurus kelas lah yang ada di sana. Cuma nanti pertanggungjawaban yang kita minta itu adalah kepada ketua kelas dan sekretaris kalau ada apa-apa. Misalnya ada yang ngisi, tadi kan sempat ada yang ngisi keterangan kegiatan pembelajaran ya, ada yang aneh-aneh gitu. Maka yang kita panggil adalah sekretaris dan ketua kelasnya. Karena mereka yang sebenarnya adalah yang bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi tujuan, kenapa kok sekretaris dan ketua kelas? Mereka adalah penanggung jawabnya di kelas itu. Supaya lebih mudah dalam proses controlling kepada anak-anak yang bertanggung jawab tadi. Kemudian, ketua kelas dan sekretaris yang mengisi jurnalnya pakai handphone saja mereka. Oke, kalau misalnya Pak, saya mau menambahkan fitur foto, monggo silahkan. Kalau saya nggak usah, takutnya nanti memori yang dipakai di drive itu terlalu besar, karena kan jumlahnya mungkin kalau SD sama SMP yang kelasnya nggak terlalu banyak, mungkin aman-aman saja. Tapi kalau yang jenjang SMA atau SMK, kalau sudah sampai 36 rombel, muridnya itu sudah banyak sekali ya, terus jam pelajarannya juga banyak, maka nanti kita hitung saja misalnya satu foto itu kameranya anak-anak sekarang bagus-bagus, bisa sampai 4 MB gitu ya. Dari 4 MB dikalikan dengan 1000 sudah berapa giga itu. Oke, seperti itu ya. Jadi cukup kalau saya cukup ininya saja.
ke isiannya saja. Oke, Bu Lisa, untuk jenjang yang tidak boleh bawa HP SD SMP bagaimana Pak? Oke, kalau memang ada jenjang tidak boleh bawa HP ya otomatis yang isi adalah gurunya kembali lagi karena gurunya yang seharusnya bertanggung jawab. Sebenarnya kalau yang manual kan yang isi adalah gurunya. Tapi ada beberapa bagian itu guru hanya tinggal ngisi materinya sama tanda tangan saja. Seperti itu. Jadi kalau ada SD atau SMP yang tidak boleh bawa handphone, maka yang mengisi adalah gurunya, jangan sekretaris maupun ketua kelasnya. Seperti itu. Oke. Kurikulum dan kepala sekolah nanti bagiannya memantau. Jadi linknya nanti kasihkan ke pengawas, kasihkan ke kurikulum, kasihkan ke kepala sekolah. Kalau nanti mau mengevaluasi kinerja dari pegawainya atau mengambil tindak lanjut daripada kegiatan pembelajaran untuk dilakukan pengembangan kompetensi guru, maka cukup lihat lukernya saja. Jangan terlalu membebani kurikulum dan stafnya. Seperti itu, 25 menit. Mungkin ini adalah bagian terakhir. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari bersama ya hari ini. Mungkin bisa dituliskan di sana. Tadi mungkin ada yang mendapatkan inspirasi dari obrolan kita. Jadi saya hanya menggali dari Ibu dan Bapak saja untuk pertemuan satu ini. Saya tidak terlalu banyak untuk memberikan apa-apa di pertemuan satu. Insya Allah pertemuan dua nanti yang kita lebih seru lagi. Boleh dituliskan di sana, kira-kira Ibu dan Bapak sudah dapat apa saja dari pertemuan satu ini. Kalau memang nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa tulis, saya masih belum dapat apa-apa, Pak. Nanti akan kita jadikan sebagai dasar untuk pertemuan yang kedua. Seperti itu. Silakan. Masih 8. Boleh diisi secara sejujurnya saja. Gunakan hati nuraninya untuk mengisi sesuai dengan yang apa adanya, ya nggak usah diada-adakan. Kalau nggak ada ya nggak ada, kalau ada ya diceritakan ada, seperti itu. Oke. Ingat bersifat anonim kok, jadi Ibu dan Pak jangan sampai takut ini nanti kalau aku ngisi kayak gini bakal dikeluarkan dari grup. Enggak, tenang saja. Oke, kita sama-sama belajar. Ingat, kita sama-sama belajar. Oke, sudah cukup banyak. Ini saya lihat sekilas saja ya, nggak saya bacakan semua. Oke, sudah berkenalan dengan Luker Studio. Ya, Alhamdulillah sudah kenalan dengan Luker Studio. Iya, nggak apa-apa. Ini kita akan eksekusi di pertemuan yang keempat. Jangan terburu-buru, oke? Nanti silakan dicoba-coba dulu, nggak apa-apa. Oke, oke. Guru kelas, oke. Ternyata ada. Semua yang ada di dunia ini tuh pasti ada fungsinya dan manfaatnya. Jangan sampai nggak ada. Oke. Antara Google Form, khusus dan oke. Terima kasih. Nggak usah saya baca ya, nanti saya baca lagi saja. Oke, saya lanjut dulu. Selanjutnya, ini, bekal pertemuan 2. Ibu dan Bapak, untuk pertemuan kedua nanti, kalau hari ini kan saya tidak mewajibkan adanya laptop. Ya, jadi pertemuan kedua nanti kalau bisa joinnya pakai handphone saja nggak apa-apa. Kemudian Ibu dan Bapak prakteknya pakai laptopnya masing-masing. Ya, kenapa? Karena kalau nanti nggak dipraktekkan, yang saya khawatirkan hanya menyimak saja. Ada kendala, Ibu dan Bapak nanti tidak bisa menyampaikan, akhirnya balik ke rumah atau sekolah dalam kondisi membawa masalah. Oke, Ibu dan Bapak nanti minta tolong disiapkan isian tadi, isian daripada Google Form-nya nanti isinya apa saja. Kalau butuh data guru ya buat saja, kalau nggak mau data yang sebenarnya kasih nama guru A, B, C, D sampai berapa, mapelnya, mapel apa saja. Kemudian daftar nama siswa juga sama, kalau nggak mau ngasih namanya, cukup siswa A, siswa B sampai 36 ya per rombelnya. Nanti siapkan beberapa kelas. Supaya apa? Nanti akan kita pakai yang sistem import dari Google Formulir. Supaya Ibu dan Bapak tidak membuat satu-satu. Kemudian bagaimana cara untuk membuat satu buah Google Spreadsheet, tapi dipakai untuk sarangnya atau tempat pengumpulan datanya beberapa Google Form. Terus bagaimana caranya kita untuk mendapatkan
linknya Google Form itu tanpa harus membuka Google Form-nya, tapi cukup dari spreadsheet seperti itu. Oke. Kemudian siapkan instruksi. Jadi tadi kan ada isian ya di Google Form, itu pasti ada instruksinya. Saya minta untuk disiapkan. Jadi besok ketika sudah masuk ke sesi praktek, Ibu dan Bapak tidak menghabiskan waktu untuk berpikir. Ini mau tak isi apa ya? Ini nanti seperti apa ya? Jangan sampai seperti itu karena waktu kita terbatas. Seperti itu. Oke, terus kemudian sebentar Ibu dan Bapak, saya coba untuk ini takutnya mati sendiri handphone saya. Oke, sudah saya putarkan. Oke. Sebentar. Oke. Mohon maaf kalau jam 9 HP saya mati sendiri, jadi saya harus membatalkannya dulu. Oke. Lanjut dulu. Kemudian siapkan skema yang akan digunakan. Skemanya seperti apa supaya nanti ada gambaran Ibu dan Bapak bagaimana cara untuk mengeksekusinya. Kalau memang nanti seperti tadi yang saya katakan, kalau saya pakai siswa, Ibu dan Bapak kalau misalnya tetap guru nanti nggak ada kerjaan, ya silahkan seperti itu ya. Kalau saya mengoptimalkan siswa karena tadi gurunya sering lupa seperti itu ya. Ibu dan Bapak mohon dipastikan pertemuan selanjutnya nanti sudah siap data, instruksi di Google Form, kemudian skema yang akan dipakai supaya lebih sesuai seperti itu. Oke. Untuk perdek ini akan saya share menjadi versi siswa. Jadi Ibu dan Bapak sekarang sudah bisa untuk geser-geser. Boleh dicoba untuk digeser-geser. Kalau ada yang mau melihat ulang perdeknya bisa dilakukan di sana. Oke. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa karena waktunya sudah agak molor. Habis ini kita foto bareng ya untuk dokumentasi. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kasih love atau thumb up-nya. Kasih reaksinya. Oke, terima kasih. Sudah aman ya. Nanti kita akan mulai berjuang prakteknya pertemuan selanjutnya. Informasinya akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Sofi atau saya karena saya sendiri agak bingung untuk mengatur waktu. Jadi nanti mungkin tidak sesuai dengan yang suara terbanyak ya, tapi akan saya coba tawarkan di grup seperti itu. Oke, sudah aman semua. Saya izin untuk menghentikan sharing screen-nya. Bentar, saya mute dulu untuk yang di... Oke. Saya hentikan sharing screen-nya dulu ya Ibu dan Bapak ya. Oke, kita akan foto dulu bersama. Boleh di-on kan kameranya? Dipersilakan, di-on kan? Oke. Bentar, saya tunggu dulu loadingnya. Yang lainnya boleh sambil ambil screenshot ya. Nanti kalau hasil saya kurang optimum, biar ada cadangannya. Bentar Ibu dan Bapak. Oke, kita mulai. Saya akan ambil screenshot sebanyak-banyaknya. Silakan Ibu dan Bapak bergaya sesuai dengan keinginannya. 3, 2, 1, 1. Oke, sebentar saya full screen dulu ya. Oke. 3, 2, 1. Lagi.
Lagi ganti gaya yang banyak, nggak apa-apa, ganti gaya. Oke. Oke, terima kasih Bu dan Bapak untuk semangatnya. Saya kembalikan ke Bu Sofi untuk penutupnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri plus yang meriah dong Bapak Ibu semuanya meskipun di layar kaca. Dedikasi yang begitu sangat luar biasa dari Bapak Wahyudi, coach kita pada malam hari ini. Semoga ada keberkahan, kebermanfaatan dari apa yang sudah disampaikan. Ya, meskipun dengan model sharing begitu ya Pak Wahyudi ya. Insya Allah tetap membawa makna yang begitu bermakna untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atensi panjenengan semuanya sangat luar biasa mengikuti mulai dari awal hingga akhir. Semoga di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya mohon maaf selaku admin, Pak Wahyudi juga mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyudi. Matur nuwun Master. Terima kasih Master. Pengawas Rahmat tuh ya. Izin live ya. Monggo Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Sofi. Saya coba untuk menghentikan recordingnya dulu ya. Baik. Monggo Pak Wahyudi. Terima kasih juga. Selamat malam, izin live ya Pak. Siap.